Halo Universe, bareng gue Dimas, selamat datang di Against Universe. Di video kemarin, saya telah membahas rangkuman Attack on Titan episode 66 final season. Lalu kali ini saya akan membahas lanjutannya, yaitu episode 67 yang berjudul Peluru Pembunuh. Bagi yang belum nonton video saya yang ini, bisa ditonton dulu. Pada episode sebelumnya, yang ditunjukkan serangan dari pasukan Paradis dan kematian Titan Palu Perang, serta kita diperlihatkan munculnya Titan Kolosal Armin. Ya, serangan itu pasukan dan Titan Marley kalah telak. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Awal-awal kita diperlihatkan dengan duel Eren dan Reiner. Dan ya, Reiner kalah lagi. Ternyata niat Reiner adalah menyelamatkan Purko yang sedang sekarat. Lalu Eren pun keluar dari wujud Titannya. Eren sudah mencapai batasnya. Karena sudah lumayan lama Eren menjadi Titan untuk menyerang. Dan sudah sampai ke 3 kalinya Eren berubah. Jadi Eren sudah kehabisan tenaga. Mikasa mengajaknya pulang. Dan Eren meninggalkan pesan kepada Reiner kalau dia akan kembali lagi. Setelah mereka menyerang, Jin dan yang lainnya mengamankan pesawat untuk menjemput pasukan yang belum naik dan bergegas untuk pulang. Mengetahui mereka akan kabur, Gabi sangat emosi dan berniat mengejar musuh. Dia paling benci dengan Eren Yeager dan berambisi untuk membunuh Eren. Falco yang mengetahui hal itu, dia pun mengejar Gabi. Sementara itu, Eren dan Mikasa sampai di dekat pintu pesawat. Lalu Armin mengulurkan tangannya untuk membantu naik ke pesawat. Ketika Eren sudah di dalam pesawat, dia pun disambut hangat dengan tendangan oleh Kapten Levi. Karena dia jijik kepada Eren yang semena-mena merencanakan rencana tersebut. Hal ini membuat Levi mengingat saat ia hidup di bawah tanah dulu dengan orang yang tak beradab. Sementara itu, Eren ditahan karena rencana dalam surat yang dikirim oleh Eren bersama dengan rencana dari Zeke. Lanjut ke suasana pengamanan pesawat. Di sana ada Lobov. Dia adalah wakil komandan dalam rencana penyerangan ini. Dia adalah prajurit baru yang sebelumnya menjadi prajurit penjaga atau garnisum. Pak Lobov kemudian menyuruh Jean untuk masuk duluan dan biarkan aku saja yang mengurusinya. Dibantu dengan Connie dan Sasha yang membantunya. Jean pun mengetahui bahwa sampai sejauh ini diketahui ada 6 orang yang tewas. Hal ini membuat Jean agak kesal. Tetapi kematian mereka tidaklah sia-sia. Ini kemenangan untuk pertempuran pertama mereka, yakni Kekaisaran Eldia baru. Para prajurit bersorak ria. Jian pun dengan kecil hati agak berharap kapan tragedi saling bunuh ini akan berakhir. Kemudian Connie memeluk Sasha dan Jean. Dia bersyukur karena mereka masih hidup sampai sekarang ini. Dan mereka sedikit berhumor kalau Jian selalu menyisir jenggotnya yang tipis. Dan Sasha juga ikut mengejaknya. Meskipun jenggotnya itu tumbuh, tapi tetap tidak bisa dimakan. Tidak seperti tumbuhan. Gabi yang sedang berusaha mengejar pesawat dihentikan oleh Falco. Dari air mata Gabi menandakan bahwa dia sangat kesal atas kelakuan para iblis. Karena orang-orang dekat dia harus mati seperti itu. Gabi dari dulu sudah berjuang mati-matian untuk membuktikan bahwa bangsa Eldia adalah orang-orang yang baik. Kemudian Gabi bertanya, kenapa kamu melarangku untuk mengejar mereka? Falco kemudian ingat akan ucapan Eren kalau mereka yang ada di Paradise juga terinjak-injak seperti ini. Lalu mereka membalaskan dendamnya. Dengan gampangnya Gabi pun menjawab, memangnya kamu melihat sendiri? Hal ini memang benar dan tidak salah. Karena mereka memang tidak melihatnya. Dan kemungkinan Gabi kurang percaya. Karena orang Eldia dari kecil hidupnya sudah diajarkan bahwa orang-orang yang hidup di dalam tembok adalah iblis. Sama seperti cerita ayah Eren waktu kecil. Namun Gabi tetap yakin dengan ideologinya bahwa sejak awal musuh umat manusia itu iblis yang hidup di Pulau Paradis yang akan mengancam dunia. Falco mengingat perkataan Eren bahwa mereka semua sama. Gabi langsung meninggalkan Falco yang sedang terdiam. Sementara itu, para pasukan sudah naik semua. Hanya Lobov saja yang masih berjaga. Kemudian dia melihat sosok anak kecil yang lewat, yaitu Gabi. Lobov hampir menarik senjatanya. Namun dia merasa tidak tega dengan anak kecil. Hal ini membuat peluru Gabi mengenainya. Lobov yang sudah tumbang, ternyata senjata manuvernya masih terhubung dengan pesawat. Sebelum hendak pergi, Falco datang lagi. Gabi berencana akan naik pesawat dan membantai semua iblis itu. Dia memberi pesan kepada orang yang disayangi, dia akan bertarung hingga titik darah penghabisan.
Mengingat janji Falco kepada Reiner kalau dia harus melindungi Gabi, Falco pun ikut bersamanya dan mengabaikan kakaknya, Colt yang waktu itu menyusulnya. Di suasana ramai dalam pesawat, kemudian Sasha sepertinya mendengar suara. Dengan kecepatan Gabi, dia langsung membidik musuh dan tepat mengenai bagian perut Sasha dan jatuh. Sudah dapat satu target, tetapi Gabi belum puas. Dia mencoba meluncurkan peluru keduanya tepat bersamaan dengan tarikan senjata Jen. Lalu, Falco mendorong Gabi sehingga kedua tembakan tersebut meleset. Melihat Sasha yang tergeletak, para pasukan pun dengan emosi menghajar kedua anak tersebut secara bersama-sama, tak pandang bulu. Dengan keadaan sekarat, Sasha berkata, apa makanannya belum siap? Lalu, daging. Dengan cepat mereka membalut Sasha dengan perban supaya pendarahannya berhenti. Kemudian, Flots berencana melemparkan mereka dari pesawat. Namun, Xian melarangnya karena kalau hal itu dilakukan, kapan tragedi saling bunuh ini akan berakhir. Sementara itu, Pix sudah mulai menyadarinya dan mengingat siapa prajurit Marley yang telah menjebaknya dengan Purko waktu itu. Dia bernama Yelena. Yelena adalah sosok pengagum Zeke yang menjadi prajurit pengintai 3 tahun lalu yang dikirim ke Pulau Paradis untuk mengintai musuh, dan tepat di sampingnya bahwa orang ini adalah Onyan Kopon atau Pak Pilot pesawat. Dari awal, Pix sudah menyadari kalau jenggotnya itu palsu. Lalu, Gabi yang terus marah, ia akan dipertemukan dengan atasan yang mereka sebut-sebut, yaitu Zeke Yeager. Mereka terkejut melihat Zeke yang ternyata masih hidup. Mengetahui Sasha telah tertembak, Armin dan Mikasa pun bergegas untuk menemuinya. Kemudian, Komandan Heng Ji bertanya apakah semuanya sesuai dengan rencana Zeke dan Eren. Mengetahui hal itu, Falco dan Gabi sangat kaget. Ya, secara garis besar, semua sesuai dengan rencananya. Tapi yang di luar perhitungan adalah 2 anak ini yang masuk ke pesawat dan kesalahan Yelena karena gagal menjebak Titan Rahang dan pengangkut. Akibatnya, si monyet sirkus ini lebih banyak melempar batu dan menambah korban jiwanya. Lalu, Kapten Levi memuji Zeke karena telah berakting cukup hebat. Dua-duanya adalah aktor yang hebat. Padahal, Levi sendiri sangat ingin membunuh Zeke karena Zeke lah yang membuat Erwin mati beserta pasukannya. Lalu, Levi pun berkata kalau dia adalah tipe orang yang menghabisinya di akhir nanti. Dia ingin menikmati mangsanya dengan perlahan-lahan. Eren pun berkata kalau dengan ini para petinggi Marley banyak yang terbunuh. Dengan ini Pulau Paradis sementara akan aman dari Marley. Namun tragedi ini juga memancing kemarahan bagi seluruh dunia kepada Paradis. Dan di sini Komandan Heng Ji serta pasukan Paradis sudah tidak mempercayainya karena Eren sudah semena-mena. Tapi Eren justru membiarkan dirinya sendiri untuk menjadi umpan. Tapi dengan begini, mereka sudah memiliki raksasa perintis serta raksasa keturunan raja, yakni monyet sirkus. Kemungkinan juga orang Marley belum banyak yang tahu kalau Zeke adalah anak keturunan bangsawan asli. Kemudian, Connie datang dengan air matanya yang terus mengalir dan mengatakan bahwa Sasha sudah Shinda. Mikasa dan Armin berteriak sambil menangis histeris, namun apalah daya, Sasha sudah dikonfirmasi meninggal. Semua orang merasakan dukanya. Lalu Eren bertanya, apa kata terakhir yang diucapkan Sasha? Dia bilang, daging. Eren pun tertawa, namun sebenarnya maksud dari tertawanya adalah menandakan kesedihannya. Lucunya, seorang Eren tidak bisa melindungi teman-temannya. Dan ada cuplikan season 1 di mana saat Sasha mencuri daging dan dia mempunyai impian kalau wilayahnya bisa direbut lagi, mereka bisa beternak dan mendapatkan daging yang banyak. Kata Jian, gara-gara Eren melibatkan pasukan pengintai, Sasha pun harus mati dan selesai. Rest in peace Sasha Bros. Gimana menurut kalian tentang episode ini? Sedih bercampur emosi. Karakter dari Sasha sendiri menurutku cukup berperan besar untuk mewarnai cerita Attack on Titan. Dia adalah karakter yang dari awal ada dan Sasha pernah dibuatkan episode khusus pada live actionnya, di mana menceritakan asal-usul Sasha yang hidup di desanya yang terpencil sebelum bergabung dengan pasukan Paradis.
部貴様。Menurutku ada 2 poin penting di sini. Kesatu, kematian Sasha. Dan yang kedua adalah Gabi dan Falco yang kaget mengetahui pengkhianatan Zack Yeager, yang dimana Zack sendiri dari pandangan mereka adalah kapten panutan. Tunggu saja kelanjutannya, selesai sudah. Selanjutnya berjudul Prajurit Relawan, dan episode selanjutnya akan ada flashback dan suasana berkabung. So, sampai sini dulu pembahasan hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Jangan lupa klik like jika kalian suka, komen jika perlu, serta jangan lupa subscribe karena supaya aku jadi semangat bikin video. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalau kami upload kalian bisa mengetahui. Yoi, seperti biasa, gue Dimas pamit undur diri. You and me against universe.